Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa sallim tasliman katsiran adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا اكرم الاكرمين. يا حي قيوم برحمتك نستغيث. يا حي قيوم برحمتك نستغيث. يا حي قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita teruskan bersama perbincangan tentang nafsu ya. Belajar tentang nafsu. Sebelum itu kita akan awali dengan hadis yang selalu memberi motivasi untuk orang belajar. Hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Rawahu Muslim. Hadis sahih Muslim. Subhanallah menyatakan apa? Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Artinya siapa yang memberi peruntukan masa untuk belajar. Ada masanya untuk belajar. Setengah jam satu hari, 45 menit satu hari, 1 jam satu hari. Orang yang terus menerus belajar dan belajar, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nanti jalan masuk surga lancar dan mulus. Artinya apa? Yang malas belajar susah nak masuk surga. Itulah maknanya. La haula wala quwwata illa billah. Ada lagi hadis dari Imam Abu Daud katanya wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Orang yang sudah ada ilmunya, dia mengajar orang lain. Kita belajar ini berniat untuk mengajar ya, mengajar istri, mengajar keluarga, mengajar anak cucu. Orang yang sudah ada ilmu lalu dia mengajar orang lain, semua makhluk yang di langit dan bumi memintakan keampunan dosanya, termasuk katanya ikan di laut. Hatta hitan fil ma'. Subhanallah. Disebut juga di sini bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk orang yang belajar karena kagum dengan perbuatan ini. Subhanallah, mudah-mudahan kita tergolong selalu dalam orang yang menggali ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita bersama perenggan 4 kolom 2 halaman 2 kolom 1. Demi Allah, Anda hanya akan terselamat melalui keluasan dan keselesaan mengikut sunnah dan tunduk patuh kepada ajaran Rasulullah. Kita baru selamat daripada tipu daya iblis dan nafsu yang kerjasama ya, kalau kita mengikut ajaran Rasulullah. Dengan demikian Anda akan terselamat dari penjara hawa nafsu. Orang yang memperturutkan hawa nafsu itu terpenjara. Orang yang tunduk di bawah kekuasaan hawa nafsu itu di penjara sebenarnya. Dia kena penjara, tapi dia tidak tahu. Malah dia keenaan, dia enak di penjara itu. Subhanallah. Orang itu berada dalam penjara nafsu, penjara syaitan, na'udzubillah.
Demikian juga dalam alam barzah yang lebih sempit. Bila orang meninggal masuk kubur, sama juga ceritanya, sana lagi susah nanti. Subhanallah, subhanallah. Belum masuk kubur, belum nak meninggal. Subhanallah. Orang yang cuai hidupnya, sebelum dia meninggal dia risau. Mesti risau. Mesti risau. Karena disitulah kesempatan setan iblis, kalau boleh jangan meninggal dalam mengingati Allah. Setan iblis mengkerahkan pasukannya, kalau boleh orang ini sebagaimana dia waktu hidup dia dipengaruhi oleh musuh, kalau boleh jangan sempat terlepas dari kekacauan musuh waktu dia nak meninggal tu. La haula wala quwwata illa billah. Malah pada hari kiamat yang jauh lebih sempit dari alam fana, dari alam barzah juga lagi hebat ya. Jadi alam dunia ini dia di penjara, di alam barzah, di alam baqa lagi susah nanti. Termasuk perkara aneh pada nafsu amarah ini, bahwa nafsu jahat ini sangat licik tu pandai Pak, dalam memukau akal dan hati manusia. Pandai dia supaya orang itu terpukau, tertipu. Dia memukau macam-macam caranya. Akan diperlihatkannya perkara yang sangat utama dan paling mulia sehingga kelihatan tercela dan digemari. Subhanallah, subhanallah. Orang hidupnya tertipu ya. Tengok peringkat terakhir ni, justru kebanyakan manusia akal dan mindanya masih anak-anak. Ini kata pengarang ya. Orang ini kebanyakannya masih kanak-kanak lakat Pak, belum dewasa lagi Pak. Subhanallah. Belum berupaya meninggalkan adat kebiasaan dan kesukaannya. Kata pengarang ya, pengarang yang pakar dalam bidang ini, kebanyakan manusia ini tahap berfikirnya masih anak-anak katanya, tidak dewasa. Karena jiwa tadi dah terbantut perkembangannya karena terlalu banyak membetulkan hawa nafsu, karena terlalu banyak bergelimang dalam dosa. Jauh sekali akan mencapai usia dewasa atau balik. Jangankan balik lagi katanya. Orang yang balik akan dapat membezakan perkara yang terbaik antara dua kebaikan. Orang yang balik dia dapat membezakan dua benda yang baik. Mana yang terbaik? Mana yang baik sembahyang subuh di rumah daripada sembahyang subuh di masjid? Orang balik diambil yang terbaik. Orang yang balik selalu memilih pilihan yang terbaik. Membezakan perkara antara dua kebaikan, lalu diberinya keutamaan dengan bijak. Atau membezakan dua perkara yang tak baik, lalu dijauhinya dengan cermat. Kadang-kadang ada dua benda yang tak baik, dua-dua tak baik. Orang balik dia akan menjauhi kedua-duanya. Kalau memilih dua yang baik, dia akan memilih yang terbaik. Nafsu jahat ini akan memperlihatkan gambaran tauhid yang murni, yang lebih jelas dari matahari dan bulan, dalam bentuk leceh dan rendah yang dicela. Benda yang jelas dah disebut dalam Quran, disebut dalam hadis, jelas benda itu baik, dia memandangnya leceh dan rendah dan dicela. Itulah bila pertimbangan akal itu sudah terbalik, neraca pertimbangan sudah rosak, yang baik dianggap tak baik, yang tak baik dianggap baik. Begitu selebihnya, sebaliknya ya. Yang tak baik dianggap baik, yang baik tidak dilihatnya kebaikannya. Meruntuh martabat dan kedudukan tokoh agama kenamaan. Ada orang yang ternama dari dulu sampai sekarang, sepanjang zaman, dia tidak lihat tuh, tidak pandang. Imam Syafi'i tidak dilihatnya, Imam Ghazali tidak dilihatnya contohnya, hingga jatuh berkecai kepada martabat kehambaan, kehinaan, kepapaan yang tak ada bagi mereka kekuasaan, kemahuan dan hanya bersafaat tanpa seizin Allah Al-Maula Subhanahu wa taala, bergantungan kepada manusia yang tak ada martabatnya. Subhanallah, subhanallah. Lantas nafsu amarah yang jahat
memukau ini memperlihatkan kedudukan ini yang jatuh sejatuh-jatuhnya, hak mereka terkubur, status mereka sangat rendah, mereka tak dibezakan dengan kaum kafir, kaum fakir miskin. La haula quwwata illa billah. Begitu kalau pertimbangan itu sudah jatuh ya. Demikianlah jiwa dan nafsu mereka lari dan liar sejauh-jauhnya dari penumpuan tauhid, seakan-akan mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Ini ayat dalam Quran ya. Adakah Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan satu saja? Ini suatu yang sangat aneh sekali. Ini dakwaan orang-orang musyrik zaman dulu. Bila diajak kepada tauhid, yang sebelumnya mereka menyembah Tuhan yang banyak, syirik, jadi mereka tidak mau menerimanya. La haula wala quwwata illa billah. Nafsu jahat pemukau ini juga bergiat menjauhkan manusia dari kemurnian mengikut dan menuruti ajaran Rasulullah dan mengikut agama yang dibawa baginda, yaitu dengan cara merendah-rendahkan golongan alim ulama. La haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan kita terjauh ya. Menjadikan masyarakat membenci gagasan bernas mereka, agar orang itu jauh dari ulama, jauh dari ilmu, jijik terhadap fikrah kefahaman mereka dalam menyikapi dan memahami ajaran Allah Al-Maula Subhanahu wa taala dan Rasul juga. Nauzubillah ya. Langkah jahat ini kononnya adalah sebagai mengajar, menterbiah para alim ulama, malah dianggap sebagai satu kemodenan. Justru maksud tujuan hanya menanamkan perasaan buruk sangka ke atas mereka, bahwa mereka kononnya insan yang tak siuman. Ada aja begitu ya dalam masyarakat lain dah. Dalam masyarakat kita ini mungkin tak ada ya. Dalam masyarakat itu memang terjadi konflik besar kadang-kadang ya. Konfliknya sangat besar dan meluas antara front yang yang jahat dengan yang baik. Usaha yang perlu difikirkan bagaimana caranya menangkis pandangan mereka agar kita mengulinya, mengatasinya maksudnya. Malah agar kita menemui jalan benar dan menyingkirkan mereka. Lantas nafsu amarah sangat membenci dan merasa liar dan merasa alergi terhadap benda yang baik. Subhanallah, asal yang baik dia sasak, dia menolak, sangat alergi sekali. Jadi kesimpulannya apa? Kalau nafsu itu sudah rosak, neraca pertimbangannya akan rosak. Segala-galanya dilihat tak betul. Segala-galanya tidak akan betul. Kadang-kadang diungkapkan, disebutkan, kadang-kadang tak disebut, tapi di dalam saja dia diam saja. Dia tak ikut. Mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Yang dikatakan oleh pengarang tadi, kebanyakan manusia akal dan mindanya masih anak-anak di bawah 2 tahun katanya. Itulah realiti orang yang membetulkan nafsunya akan jadi salah pertimbangan, salah berpikir, macam anak-anak. Benda yang kesukaan anak-anak masih disukai. Permainan yang digemari anak-anak, itulah permainan orang-orang yang mindanya, akalnya sudah rosak, dipengaruhi oleh musuh tadi ya. Musuh itu mempengaruhinya, di dalam hadis disebut ada kalanya seperti anak mempermainkan bola katanya. Begitulah setan itu mempermainkan orang itu. Di malam hari apa kerjanya? Kalau boleh, begitulah ya. Kalau boleh orang ini diikat, ini kerja setan di malam hari. Orang ini disembur matanya, dikencing telinganya, diselimuti, semua ada dalam hadis tuh. Inilah kerja musuh, sehingga tidak peduli dia mengatur time tidurnya. Kita cakap saja itu, kalau orang yang dijaga Allah, dia ada agenda istighfar sahur, ada agenda tahajud, ada agenda tahajud. Kita lihat satu ayat tahajud dalam surah Sajadah. Tak tahulah besok akan dibaca atau tidak ya. Surah yang dibaca hampir setiap subuh Jumat. Ayat tentang tahajud 416.
416. Boleh dibaca di ayat 15 dan 16. Innama yu'minu bi ayatina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Innama yu'minu bi ayatina, orang yang akan beriman dengan ayat Allah, orang yang akan mempercayai, mengimani ayat Allah itu apa? Idza dzukkiru biha, bila diberi tazkirah, diperingatkan, orang tuh mau mendengar tazkirah, kharru sujada, mereka menyungkur sujud, artinya akur, bila diperingatkan sami'na wa ata'na, akur dan patuh tunduk. Wasabbahu, mereka bertasbih, bihamdi rabbihim, bertahmid, subhanallah walhamdulillah. Wahum la yastakbirun, mereka tidak angkuh mendengar peringatan tadi. Mereka tidak lari dari peringatan, tidak angkuh mendengar peringatan, malah mereka akur, sujud, patuh, bertasbih dan bertahmid. Itu sifat-sifatnya. Seterusnya tatajafa junubuhum anil madaji, malam hari bangun dia tidur. Itu terjemahan yang senang ya. Kalau kita lihat terjemahnya ada itu kadang susah kita nak faham. Maksudnya apa ini? Bangun dia di malam hari untuk tahajud. Tatajafa junubuhum anil madaji, dia bangun pukul berapa? Terpulanglah. Mau 1 jam sebelum subuh, mau setengah jam, mau 2 jam. Penting ada peruntukan masanya itu untuk bertahajud. Dalam tahajud dia itu yad'una rabbahum. Masa tahajud mereka berdoa kepada Allah khaufa, dengan cemas. Ya Allah, pintu kubur sudah dekat ya Allah. Ya Allah, badan sudah uzur ya Allah. Ya Allah, tenaga sudah lemah ya Allah. Rambut sudah putih ya Allah. Rasa-rasanya tidak lama lagi ini ya Allah, tolonglah ya Allah. Wa tama'a, dan harap. Cemas dan harap. Cemas dan harap. Cemas itu macam negatif ya, harap itu positif. Jadi dalam kehidupannya ada rasa kebimbangan, ada harap. Dua-dua bercampur. Kata ulama mesti seimbang. 50% cemas, 51% harap, 50% harap. Orang yang tak ke masjid itu kenapa dia tak ke masjid? Dia harapannya lebih tinggi daripada cemasnya. Harapannya dia akan diampunkan Allah. Tak ke masjid pun dia akan dapat keampunan. Mungkin 90% dia harap. Tak boleh. Kata ulama mesti 50%, 50%. Perasaan risau. Risau kita kalau tidak dibimbing Allah kehidupan kita ini. Dan harap juga kalau dibimbing Allah. Risau kalau doa tidak didengar Allah. Harap juga doa akan didengar Allah. Khaufan, takut dan risau. Tama'an, harap. Ataupun dalam istilah lain, khauf dan raja dicakap. Berdoa itu bisa ada rasa risau. Risau kalau doa tidak didengar. Risau kalau tidak istiqamah. Sekarang yang mau ke masjid, mungkin 2 minggu lagi hilang, sebulan lagi hilang. Risau kita tuh. Ya Allah, sekarang hatiku jinak dengan masjid. Kalau boleh, teruslah maunya ya Allah. Risau aku nanti kalau tiba masanya aku ini tuning lari ya Allah, elemen lari ya Allah. Jagalah tuningku, jagalah elemenku ya Allah. Jagalah akan istiqamah. Khaufan, takut dan risau. Tama'an, harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap ayat tahajud nih
Hampir ada rata-rata tentang infak. Setiap ayat istighfar, ayat tahajud rata-rata hampir tentang infak. Artinya apa? Orangnya pemurah. Orangnya pemurah, melabur untuk hari esok, bukan menyimpan untuk zaman sekarang saja ya. Duit yang disimpan tuh bukan untuk hari esok ya. Duit yang dilaburkan untuk hari esok, yang diinfakkan waktu kita sehat, waktu kita hidup, waktu kita memerlukan duit. Waktu kita perlu, kita sisihkan. Tengok ayat lain dalam surah Al-Baqarah ada tuh cara infak yang terbaik, menginfakkan duit yang kita perlu. Kita perlu duit, kita sisihkan juga. Itu nilai infaknya tinggi ya. Nilai infaknya tinggi kalau kita berinfak saat kita memerlukan. Lihat halaman 27. Ayat 177. Ayatnya agak panjang. Kita baca saja lah ya. Laisal birra. Di atas sekali. Ayat 177 halaman 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabil was-sa'ilin wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Yang fokusnya baris yang ketiga, wa atal mala ala hubbi. Mereka mengorbankan harta bendanya yang dia perlu. Ala hubbi, yang dia perlu, bukan lebih-lebih yang dia kasih sama orang. Yang terbaik. Wa atal mala ala hubbi, dia mengorbankan hartanya yang dia perlu. Tengok dulu kaum Ansar ya, harta bagi dua, rumah bagi dua, sawah bagi dua. Sawah tak ada ladang ya, ladang bagi dua. Ada lagi istrinya nak bagi dua juga. Dengan kawan datang dari Mekah, orang Muhajirin, saya istri saya dua. Kau pilihlah mana kau nak, saya akan cerai. Kau ambillah. Ada yang macam tu. Orang Ansar, penduduk Madinah, karena membantu sahabat-sahabat yang datang dari Mekah Muhajirin, rela untuk bagi dua istri pun. Subhanallah. Kata kawan yang dari Mekah ni, tak usah sampai begitulah. Tunjukkan saja saya di mana pasar sini, saya akan berjual, saya akan berniaga saya. Nanti saya dapat duit, saya kawinlah katanya. Dia pun berniaga dia. Dia cari duit, ada duit, kawinlah dia. Tapi sampai begitu, pilihlah mana yang terbaik di antara istri saya ini katanya. Saya akan cerai. La ilaha illallah. Hebatnya. Wa akal mala ala hubbih. Orang itu mengorbankan hartanya yang dia perlu, yang dicintainya, yang disukainya. Untuk siapa? Dzawil qurba. Kaum kerabat terdekat. Wal yatama, orang anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa banas sabil, ibnu sabil. Was-sa'ilin, orang yang memerlukan, yang berhajat, yang meminta, walaupun dia tak cakap. Ada orang ini dia berhajat, dia diam saja. Termasuk wasailin, termasuk juga orang yang membangun madrasah, membangun pondok, membangun masjid. Itu termasuk dalam wasailin. Ini tentang Tentang menginfakkan harta benda. Ayat ini kalau kita sorot mungkin satu kuliah subuh.
ayat 177 ini kesimpulannya apa? Orang yang memenuhi sifat-sifat yang ada dalam ayat ini, ulaikal ladzina sadaqu. Itulah yang true mukmin, true muslim. Itulah yang betul Islamnya. Wa ulaika humul muttaqun. Itulah yang dikatakan muttaqin, ahli takwa. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Kalau ada masa kita akan sorot nanti ayat 177 surah Al-Baqarah yang menyatakan mukmin yang terbaik dan ahli takwa yang betul-betul takwa ya, yang disebut dalam awal Baqarah, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, dzalikal kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin. Inilah di antara lain sifat-sifat muttaqin. Yang penting suka berinfak. Suka berinfak. Setiap hari dia mikirkan macam mana nak infak, kemana mau infak, macam mana nak infak, kemana mau infak. Dia tak senang kalau dia tidak berinfak. Berlalu satu hari dia tidak berinfak, sama ada orang minta ataupun orang tidak meminta, dia selalu memikirkan jalan-jalan untuk dia berinfak. Dalam surah Sajdah tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang munfiqin ya, ahlul infak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa wada'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minkum.